teman-teman, kita lanjutkan ke bagian kedua materi bahasa Indonesia, tetap di materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, di bagian kedua kita nanti akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, kita bagi lagi ya menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari tentang tema. Selanjutnya adalah tokoh, dan yang ketiga adalah penokohan. Nah, untuk yang pertama kita mempelajari tentang tema dulu. Apa sih tema itu? Tema itu adalah ide atau pokok pikiran yang menjadi dasar atau acuan untuk mengembangkan cerita. Jadi pokoknya cerita itu apa, tentang apa? Misal, temanya horor, berarti nanti ceritanya itu tentang hal-hal yang menyeramkan, hal-hal yang horor. Jadi kalian bisa membuat judul tentang sesuatu yang berbau horor, misalnya berbau setan, berbau apa, kayak gitu ya. Atau contohnya bisa membuat judul sebuah cerita pancuran setan atau danau tengkorak, seperti itu. Yang kedua, misal kamu punya tema komedi, jadi kalian harus membuat cerita yang nantinya ceritanya itu lucu, gitu. Nah, atau cerita komedi, contohnya kalian bisa membuat judul lomba lari pocong vs vampir. Lucu ya, lomba lari, pocong yang diikat, vampir yang lompat-lompat. Jadi kan kalau kalian membayangkan, lucu kan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya mempelajari tentang tokoh. Nah, tokoh itu apa? Tokoh itu adalah orang yang memerankan peran dalam cerita. Misal, tokoh dari cerita Cinderella. Nah, di Cinderella itu ada siapa saja? Kan ada ibunya Cinderella, ibu tirinya, ada dua saudara tirinya Cinderella, ada pangeran, ada Cinderellanya sendiri. Nah, itu namanya tokoh. Jadi orang yang memerankan itu namanya tokoh. Nah, di situ ada Cinderella, dua saudara tiri, ibu tiri, dan pangeran. Oke, selanjutnya adalah penokohan. Nah, penokohan itu apa? Penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan karakter. Karakter itu apa? Karakter itu sifat atau wataknya. Nah, di sini ada protagonis. Protagonis itu adalah sebutan tokoh utama dalam cerita yang bersifat baik. Antagonis itu adalah sebutan tokoh yang mempunyai sifat jahat. Tritagonis adalah sebutan untuk tokoh pembantu atau penengah. Dan yang terakhir, figuran adalah sebutan untuk tokoh yang tidak berarti dalam sebuah cerita. Nah, oke. 3 itu dulu untuk unsur intrinsik dari cerita fantasi. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian 3. Oke.